Whisper and Action. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Teh Farah dan Kang Faras di acara Bicara Soal Bisnis. Oke, Far. Jadi sekarang Apa kita nih, Bang? kedatangan tamu yang gak kalah keren dari episode sebelumnya nih. Keren banget, dan beliau juga alumni IPB gak sih Benar Bang? banget. Dan satu departemen juga dulu sama Bang Kiman. Oh iya? Iya. Siapa tuh Bang? Gak usah lama-lama, langsung aja kita sambut nih. Ada Bang Pandu Gunawan. Halo. Halo Bang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Kalau lagi pandemi harus tetap semangat ya Bang ya? Oh harus, justru harus lebih semangat pandemi ini. Nyari duitnya lebih susah soalnya. Oh gitu Bang, karena ada faktor itu ya Bang. Itu biar jadi motivasi ya Bang ya. Oh jelas. Biar survive gitu ya, Iya. biar sekarang gitu. Oke. Oke Bang, kalau boleh tahu angkatan berapa nih Bang? Malu ya saya ngomongin Gak angkatan apa-apa. sini. Yo, nanti Sebelumnya Pak Kiman udah ya? Oh berarti gak malu lah saya. Ya, saya lebih muda jauh soalnya dibanding. Iya, berapa tuh Bang? Angkatan 42. 42. Fakultas? Teknologi pertanian. Teknologi Pertanian. Pateta kalau saya. Pateta. Abang juga Pateta kan? Sama. Oh, sama. Departemen apa? TMB. TMB juga. Sorry bukan TMB dulu namanya TEP. Oh, TEP Bang ya. Apa tuh? Teknik Teknik pertanian. pertanian. Kalau sekarang kan ganti jadi TMB. Oh TMB ya kan maklum ya angkatan muda ya. Gak mau bercanda guys, bercanda. Oke. Oke nih Bang. Nih kalau kita lihat nih Bang Pandu nih banyak megang perusahaan ya Bang ya. Ada owner CV Apasco nih Bang, Apasco Indonesia ya Bang ya. Iya. Terus owner dari Berkah Cahaya Baja. Baja Terus ya. dosen juga ya Bang ya. Iya, saya juga ngajar. Ngajar juga, oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke sana Bang, pengen nanya Bang, hobi Abang ini kan naik gunung ya kalau kita lihat Bang di CV. Iya kalau di CV kan abang kayak naik gunung, hobinya saya naik suka. gunung gitu kan. Betul. Nah dulu gunung apa aja Bang yang udah ibaratnya pernah didaki gitu. Nanyanya yang belum kalau gitu. Oh, siap. Kayaknya banyak banget nih. banget gitu ya. Oh boleh bang. Siapa tahu jadi list buat ke depan kan. Amin. Ya, kalau top 10 Indonesia Kartens saya belum lah. Kartens itu yang di Kartens Piramid yang di Papua. Oh. Berarti sisanya udah Bang. Kerinci udah, Rinjani udah. Waduh. Semeru, ya gitulah masa Berarti muda. dekat ke sini mah gede mah udah ya. Oh itu wisata kalau di sini. Tapi bener gunung gede itu paling bagus lah itu, lebih lengkap fasilitasnya. Jadi wisata kesana emang. Saya naik gunung Kapur aja ngap Bang. Gunung gede udah Oh, gunung yang di belakang gitu ya. Katanya kan gunung gede kan serem juga ya. Ini wisata mah bang ya udahlah. Emang udah ekspor lah ya itu. Ya hobi namanya. Hobi ya, dulu Bang, ya? kan. Itu semasa kuliah bang. Dari SMA saya. Oh dari SMA. SMA sama kuliah. Kalau sekarang kira-kira masih sanggup Bang naik gunung? Oh sanggup, fisiknya sanggup. Oh masih ya bang. Psikisnya nggak sanggup. Bang. Tapi kemauan masih sanggup ya bang Oh ya. mau, kalau mau sih mau. Cuman yang dimauin ini kan nggak bisa diizinin gitu aja. Aduh. Susah kalau Udah itu beda ya. ya. Ada nyekor sekarang ya, udah ada nyekor. Ya gimana kan Istri udah. ada anak lah susah itu ya. Nggak mau dibawa bang gitu bang. Nanti ada umurnya ya, mereka kan masih kecil-kecil nih. Mungkin SD mulai dikenalin, mulai camping-camping, terus nanti ikut naik lah ya. Oke, kayak mantep dari kecil diajarin bapak Biar gitu kan. like son like father gitu ya. Iya dong, Bisa gitu ya. biar nggak mahal-mahal hobinya. Oh iya bener. Kalau hobinya ke mall terus jalan-jalan ke luar negeri, rempong banget. Mendingan naik gunung aja. Itu kan anak zaman now bang, gimana tuh bang? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak bercanda saya. Oke, abang asli mana bang? Saya lahir di Solo. Cuman dari kecil tuh udah di Bogor ya karena ayah saya dulu PNS di Balai Penelitian Ternak, dinasnya di Ciawi. Jadi mulai dari TK saya udah di sini. Jadi dari kecil ya Bang ya. Berarti di Solo ibaratnya cuma numpang lahiran doang Bang. Numpang lahir sama tanda tangan akta aja lah di sana buat nama KTP. Ya udah gitu balik ke Bogor lah sampai sekarang. Oh berarti dari kecil di Bogor ya? Udah dari kecil udah di Bogor. Jadi kalau ditanya bahasa Jawa saya ngerti tuh, ngedengernya ngerti. Cuman jawabnya nggak bisa sama sekali deh. Tapi biasanya walaupun lahir kadang suka nggak ngerti dua-duanya bang. Ini abang ngerti ya? Soalnya di rumah ya ibu pakai bahasa Jawa. Masih nyambung-nyambung dikit berarti. Oh gitu ya. Saya beda sih. Jadi ibu bapaknya jadi nggak ngerti dua-duanya gitu kan? Oh dari Jawa juga? Enggak sih. Dari Sumatera bang. Oh dari Sumatera. Dari Sumatera ya. kan iya. Maksudnya kan kayak ya jadi kan turun lah gitu kan. Jadi kalau orang ngomong kayak sama sesepuh lah ya ibaratnya. Jadi masih ngerti ya bang ya. Ngerti ngedengar. Tapi ya gitu loh. Jadi kan karena di tengah-tengah ya bahasa Jawa nggak bisa ngebales, bahasa Sunda juga yang Bogor yang kasar. Karena kan lingkungan ya. Kalau disuruh yang halus, saya pernah ke Ciamis tuh ya 4 bulan penelitian di sana, nggak berani saya pakai bahasa Sunda.
Karena sana kan halus-halus ya. Takut keceplos ya bang. Takut keceplosan Sunda Bogor, aduh takutnya nyakitin. Diusir. Memang Ya gitu bahaya plus tuh. minus lah ya. Iya. Ayah ibu dari Solo. Tapi seru banget sih bang ya. Bogor kuliah di Bogor gitu ya. Iya benar, saya dari dulu berarti ya di sini-sini aja gitu. Di Bogor dapat jodoh orang Bogor juga bang ya. Emang di orang Bogor. Istri saya itu ibunya dari Bandung, ayahnya dari Solo. Jadi saya mudik sama dia itu bareng. Sama berarti ya. Makanya nanti kalau nyari jodoh cari dulu nih orang tuanya tinggal di mana dia nih, mbahnya nih. Mudiknya nggak repot. Kita kan di podcast soal jodoh. Dia sekali nyamper langsung 2 gitu. Iya. Oh gitu ya Tiap triknya. tahun bareng terus. Waduh. Ini salah satu trik nih teman-teman nih biar Ya, hemat ya, ya. Jadi ikutin. Tapi bisa juga sih. Hemat semuanya ya bang ya. Banget, Iya banget. Jadi nggak gantian tiap tahun ini kesini tahun ini kesini Iya, enggak. Tiap tahun muter aja udah. Jadi nggak perlu diskusi keluarga. Nggak usah. Ya. Aduh gokil banget. Oke. Oh menarik banget. Kayaknya kalau diterusin seru banget ya. Seru banget nih. Gak bakal habis nih podcastnya nih. Boleh nanti kapan lagi deh. Nanti kita bikin part aja semua ya. Iya BTW ini belum mulai kan. Belum mulai ke inti bahasan gitu kan. Oke. Oke, nih bang, mungkin agak masuk nih bang ya ke abangnya nih terkait pekerjaan nih mungkin bang kan di sini abang di CV nih banyak lah bang yang abang kerjain sekarang gitu ya. Empat tadi ya, empat dijalanin ya bang, Bener. profesi sekaligus ya. Nah mungkin bisa ceritain bang asal mula abang bisa berkecimpung di dunia tersebut bagaimana bang? Oh gitu. Di pertama yang di usaha ya. Boleh. Iya boleh bang, spill dulu ke Jadi teman-teman. di usaha itu memang sebelum saya lulus, ini juga dulu awalnya saya senang usaha gara-gara naik gunung. Jadi dulu itu kayak mau ke Rinjani gitu contohnya ya, itu harus nabung saya memang benar. Kesananya juga bawa mobil, bensin semua dihitungin sendiri dan belum ada kayak guide segala macam belum ada ya. Iya. Jadi hampir 1 tahun lah saya nabung karena saya rumah di Bogor. Jadi pulang pergi itu kan biasanya dikasih ongkos sama orang tua, itu saya naik sepeda itu disimpan. Nah ongkosnya itu saya beliin buat jualan pulsa. Jadi mulai dagang tuh dari situ. Ya kumpul sampai akhirnya sebelum lulus tuh ada beberapa teman saya karena saya suka desain ya. Bisa gambar teknik ya, tahu kan? Nah, itu ada yang nawarin buat bikin salah satu mesin pertanian, kita gambarin dapat fee dari sana. Nah, sampai sekarang nih teman saya ini, tim saya yang berdua ini sampai sekarang bikin beberapa perusahaan ini gitu. Awalnya dari sana ya, awalnya dari gambar teknik dibayar, terus kita kumpulin mulai dari cuman minta tolong bengkel ini bengkel itu bikin, akhirnya kita bikin bengkel sendiri gitu. Keren banget. Dari hobi mengalirkan rezeki. Iya. Gak sih, Bang? Ya, seneng sih saya emang seneng gambar, seneng ngitung gitu ya. Akhirnya sampai sekarang deh. Kalau mulai dari usaha gitu Emang pekerjaan pertamanya. paling enak tuh adalah hobi ya. Hobi yang dibayar tuh pekerjaan paling enak tuh. Iya, beneran. menjalankan hobi ya bang ya. Menikmati jadi kita bang ya. Benar, menikmati ya benar. Itu dari SMA bang udah jualan pulsa. Oh enggak. Dari semester berapa sih lupa ya? Semester 2 kalau nggak salah deh. Oh berarti semua bermula di kuliah gitu bang. Iya, kalau usaha ini mulainya di kuliah. Oke. Karena mulai kuliah ini ya banyak teman saya juga kan yang dari daerah, saya banyak belajar juga dari mereka tuh ya. Gimana mereka keuangannya terbatas, beasiswa segala macam, bagaimana cara istilahnya ngempet ya. Nahan uang segala macam. Akhirnya mulai dari sana saya tahu juga tuh nilai uang, arti uang. Sebelumnya kan di stok terus aja sama orang tua kan. Mulai dari kuliah udah enggak lagi, udah bisa nabung, akhirnya ya usaha sampai akhirnya bisa bikin beberapa perusahaan ini gitu. Mantap banget. Keren banget ya. Kalau didengerin keren ya, cuma kalau dialamin enggak deh. Ya kan biasanya gitu bang, orang kan lihatnya kan yang udah jadi gitu kan. Padahal yang mahal tuh prosesnya, ya gak Apa sih? di belakangnya kayak gimana capek-capeknya. Tapi yang penting semangatnya didapat dulu aja. Asik. Biar yang pada nonton nih semangat gitu kan. Ini semangat jualan apa semangat naik gunung ya bang? Dulu dari naik gunung terus jadi jualan. Harus naik gunung dulu nih biar semangat kita. Itu buat bang Pandu ya. Iya, pertamanya di situ lah gimana mulai usaha awalnya itu. Iya, itu kalau itu apa bang nama yang perusahaan yang itu? Yang pertama itu karena angkatan 42 namanya 42 Engineering. Oh. Waktu engineering. Dulu banget itu. Bonding angkatan ya jadinya Iya, ya kan. padahal kalau dari kata teman-teman yang percaya feng shui gitu-gitu ya dari Tiongkok itu angka 4 itu jangan jadi judul pertamanya gitu. Iya. Oh. Karena kurang oke. Terang hoki gitu ya. Tapi oke-oke aja nih. Ya. Enggak juga sih.
2 tahun udah gitu kita udah ganti nama dan kita geser istilahnya di pivot ya, bisnisnya tuh di pivot. Jadi core-nya udah bukan desain lagi tapi udah langsung manufakturnya. Oh, berarti langsung pembuatan mesinnya Bang ya. Oke, itu di mana Bang? Bengkelnya iya. pertama itu di Ciawi. Jauh banget lah itu. Terus mulai gitu pindah ke Ciampea sini. Oh, di mana Bang? Di depan rumahnya teknisi. Jadi teknisi itu punya rumah, depannya ada teras. Yaudah di situ aja. Jadi pertama banget itu bengkelnya. Bengkel sejarah ya. Iya, bengkel las lah, mulai dari sana udah mulai bengkel las. Dan untung ya di IPB itu memang concern gitu ya sama teman-teman mahasiswa yang punya usaha. Jadi saya ikut inkubator bisnis, Inkubi dulu ya. Profesor Hadi Karya, saya inget banget lah itu. Beliau yang masukin, disupport, ada program dari Pegadaian hibah segala macam diikutkan, terus manajemen untuk bisnis itu diikutkan, sampai akhirnya ya dengan bantuan-bantuan tersebut bertahan. Pindah bengkel yang agak besar, kemudian bikin lagi di sini di Cangkrawok belakang ada itu bengkel las. Gitu, jadi beberapa kali pindah sih memang. Berarti sampai sekarang masih jalan Bang? Masih jalan. Nah, buat teman-teman nih yang mau penelitian mungkin ya, yang lagi pengen bikin alat, nah bisa nih ya ke Abang nih. Colek Bang Pandu aja. Iya. Nanti harga bisa ngomongin apa? Bisa lah ya Bang ya. Bisa diatur lah. Gitu. Oke, itu perusahaan yang pertama ya Bang ya. Ya, Apasco namanya ya. Emang konstruksi bangunan lah dia, khusus buat konstruksi besi dan baja ya. Oh, Apasco Indonesia ya Bang ya. Iya, Apasco Indonesia. Sampai sekarang masih ada alhamdulillah. Oke. Mantap. Terus selanjutnya ada apa lagi nih Bang? Nah, berangkat dari sana ya. Jadi intinya kalau berbisnis beda sama dagang. Oke, gimana tuh Bang? Oke. Ketika kalian berdagang, kalian itu cuman mendapatkan margin ya. Iya. Dapetin barang, jual, selisihnya diambil. Iya. Tapi ketika berbisnis, nah step-step di dalam ini harus ketahuan. Ambil barang di mana itu dicatat kalau bisa. Nanti ada perbedaannya, jualnya kemana dicatat juga. Selisihnya itu bisa dicatat. Iya. Nah, ketika kalian berbisnis, kalian punya data. Oh, data. Jadi bedanya orang berdagang, ya kalau dagang udah dapat margin selesai. Iya benar-benar. Ketika berbisnis, kamu punya data-data di sana yang bisa bikin kamu berkembang. Oke. Gitu ya, intinya ya. Semua orang bisa mulai usaha karena yang dibutuhkan cuman keberanian. Kemauan ya Bang ya. Kemauan, keberanian. Yang penting mau aja, berani ya. Udah usaha. Tapi nggak semua orang bisa mempertahankan usahanya, ingat ya. Setelah mulai mempertahankan ini nggak semua orang bisa nih. Karena yang dibutuhin sikap adaptatif. Kamu udah tahu musuhnya siapa, bagaimana cara kerja musuhnya, dan bagaimana menyikapi lawan-lawan pada bidang yang sama sehingga konsumen ke kamu. Itu sikap adaptasi yang kedua ya, bisa mempertahankan bisnis. Ketika sudah bertahan, ini nih, paling sedikit ya orang itu bisa mengembangkan. Karena yang dibutuhkan adalah skill manajerial. Nggak semua orang usaha atau dagang itu punya skill ini. Ketika kamu bisa manage, entah itu sumber daya manusia, sumber daya produksinya, sumber daya uangnya, itu kamu bisa berkembang. Nah, Berkah Cahaya Baja ini lahir dari data-data itu. Jadi dari data timeline beberapa tahun kita tahu benda-benda apa yang sering dibeli, bahan-bahan apa yang sering kita butuhkan, dan belinya di mana, paling murah di mana. Dan kita bisa jual lagi kemana gitu loh. Jadi ini distributor baja perusahaan kedua saya itu. Karena Apasco ini Jabodetabek, kita tahu di daerah sini senengnya pagar atau kanopi atau teralis modelnya kayak gimana. Gitu loh. Kayak di Bogor aja orang Ciampea, orang BNR itu beda seleranya. Kemampuan finansialnya pun beda. Iya. Nah dari situ kita bisa breakdown lagi tuh data-data itu. Sehingga bisa menghasilkan beberapa kesimpulan. Nah salah satunya itu tadi, saya berani buka toko besi dan baja karena saya tuh permintaannya tahu. Berapa sebulan berapa ratus batang saya tahu. Apa aja yang diminta itu tahu. Dan kemana menjualnya itu tahu. Itu aja. Wow. Jadi intinya kalau teman-teman mau berbisnis atau berusaha ya, arahkan mindsetnya ke bisnis. Jangan anggap remeh data-data yang ada. Kalau bisa catat semuanya. Karena data itu semakin berjalan seiring waktu,
kamu bisa tahu polanya dan kamu bisa bikin kayaknya kalau saya jualan yang ini nih untung nih. Gitu loh. Paham. Gitu. Itu aja sih bedanya Jadi berdagang sama berusaha berbisnis. Tepat sasaran juga bang ya dengan Bener. apa yang kita jual gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak tabrak lari ya istilahnya ya. Jadi memang berangkat dari analisis. Paham. Sehingga apa? Sehingga resikonya bisa di manage. Ya. Iya benar-benar. Yang paling penting dalam bisnis itu adalah bagaimana kita memanage resikonya. Nah, benar bang, setuju. Jangan sampai orang banyak mau menginvestasikan tapi kita nggak tahu nih kemana nanti uangnya. Iya benar-benar. Bagaimana kita mengembalikannya? Iya. Ya nggak? Nah dari situlah kita harus bisa pinter ya istilahnya, selain mengumpulkan data tapi mengolah itu yang nggak semua orang bisa sebenarnya. Oke. Tapi emang bener sih bang, orang kadang kayak nganggapnya kayak ya udah jualan aja gue udah oke kok udah bisa, tapi dia nggak saving itunya kan, datanya gitu kan. Padahal ternyata perlu ya bang ya. Perlu banget. Tambah lagi Bang Pandu kan udah terbukti ya. Oh udah. Ya alhamdulillah gitu. Iya. Jadi ada saya juga kemarin sempat diminta Kementerian Tenaga Kerja jadi trainer UMKM ya. Permasalahan di mereka tuh di sana. Oke. Saya tuh jualan banyak pak ya, tapi kok uangnya nggak ada gitu. Ya itu sering jadi isu bang. Iya. Tahu-tahu bangkrut kan. Iya. Yang bermasalah itu bukan kamu bangkrutnya, tapi kamu nggak tahu kenapa bangkrutnya, itu yang menjadi masalah. Iya. Nah karena apa ya? Karena minimal dari data keuangan atau cash flow-nya aja ini kan nggak ada. Iya benar-benar. Catatannya nggak rapi. Uang yang buat usaha sama uang yang buat pribadi nyampur. Iya. Oh ini udah masalah nih. Iya benar bang. Jadi nggak apa ya? Kalau emang niat buat usaha, mulai dari sekarang tuh agak tekun ya. Iya. Mencatat aja. Lebih rapi ya bang ya pencatatannya. Iya. Untuk rapih kan selera orang beda-beda ya. Disebut rapih ya. Tapi minimal ketika ada sesuatu yang baru kayak hari ini, misalnya kamu nyewa pick up gitu ya, catat nih si bapak ini nyewa pick up segini. Besoknya bapak ini nggak ada, saya sewa pick up yang lain ya, dicatat lagi. Oh ternyata ini lebih murah. Udah tuh, udah ketahuan nantinya. Minimal gitu aja pengeluaran. Perbandingan juga bang ya. Bener. Pokoknya usaha itu bisnis ya, itu intinya kan mendapatkan margin. Ini bisa dapat dari dua hal nih margin ini. Iya. Naikin harga paling gampang tuh. Ya. Atau nurunin pengeluaran. Iya benar-benar. Iya nggak? Iya benar bang. Itu semuanya untuk menaikkan margin tuh. Gapnya akan lebih besar. Nah yang paling gampang naikin harga, tapi risikonya gede, konsumen nanti hilang. Iya. Bagaimana kita bisa menaikkan margin tanpa menaikkan harga? Ya udah turunin pengeluaran, efisiensi di sana. Oke. Dan ini yang bermain data semuanya. Kalau kita cuma pakai feeling, Nggak dapat ya. nggak dapat. Susah ya, Harus Bang, tahu ya? angkanya. Iya. Kayak jualan aja ya. Kayak saya distributor besi, tiap hari harga besi ini berubah. Berubah ini kayak harga saham lah ya. Hari ini naik, besok turun, naik, turun. Jadi ketika kita mau beli jangan sampai di harga yang tinggi. Iya. Intinya setiap bisnis itu ada polanya. Oke. Dan gimana kalian tahu polanya? Itu dengan pencatatan yang baik. Oke. Ini belajar banyak banget nih jadinya nih ya kan, jadi kayak oh iya juga gitu kan. Gitu gitu kan. ya. Iya juga, saya kan kayak paling data-data kita ya data yang biasa gitu aja gak sih bang. Iya. Tapi kan ternyata kalau kita ulik dan lebih misalkan lebih rapi lagi aja. Iya, bener. Ada kata kunci di situ ya bang. Benar. Dan nanti ketika kalian udah mulai bisnis ya, terus ada minimal hitungan omset lah ya per bulan gitu berapa 3 tahun aja kamu lihat lagi grafiknya, nanti ada beberapa bulan yang pasti turun. Biasanya kalau kayak tergantung bisnis tapi ya, kayak saya ini di konstruksi ini kalau mau puasa atau pertengahan itu bisa naik. Iya benar kalau belum puasa. Habis lebaran turun dia. Jadi ketika kayak saya jualan teralis nih, produknya pun ada polanya. Tiap mau lebaran biasanya naik dia, karena orang-orang pada mau mudik, pasangin dia teralis. Oh iya. Biar nggak ada yang manjat. Dan itu tiap tahun pun ada gitu polanya yang seperti itu. Habis lebaran baru turun dia. Nah memang yang agak lucu nih pandemi kemarin 2020 ya. Iya. Itu awal diumumkan pandemi Februari kalau nggak salah, itu drop semua sales. Penjualan semua produk drop ya. Februari, Maret, April juga masih drop. Nah, ketika Mei, dia naik ternyata. Kenapa tuh bang? Nah itu dia. Ketika berbisnis ya, ketika mengalami anomali, kalau kita tahu datanya, ini kok aneh kenapa tiba-tiba naik nih? Iya. Akhirnya saya turun ke lapangan, ikut tim survei, nanya-nanya ya, karena surveyornya nanya.
Nah ternyata ketika beberapa bulan mereka di WFH kan, mereka tahu oh ternyata saya belum punya kanopi. Rumah saya belum ada pagernya nih. Jadi lebih aware ya. Iya, jadi selama mereka di rumah tuh ternyata mereka tahu aksesoris rumahnya ada yang kurang. Dan akhirnya mereka order. Nah ini kan agak unik ya, nah pola-pola seperti ini harus dicatat gitu loh. Jadi makanya kayak pandemi gelombang kedua kemarin sudah mulai turun-turun, kita udah mulai siap-siap nih. Biasanya naik lagi nih, atau turun lagi orderannya. Gitulah, kita ada persiapan di sana dari data-data yang ada. Unik lah, tahun-tahun kemarin tuh unik ya. Iya bang, keren banget bang. Lucu kalau ngejalanin usaha aja, yang penting lihat uangnya ya uang. Iya. Tapi ketika kamu lihat datanya ini menarik kan gini di sana. Iya benar-benar. Kalau bisa menganalisis gitu aja sih kalau tips dari saya. Berarti tiap-tiap bisnis tuh ada polanya berarti bang ya? Ada. Dulu tuh ini ya, saya nggak tahu masih relevan atau enggak ya. Tapi ketika saya jualan pulsa, saya tahu teman-teman saya ya, ada yang berada, ada yang kurang itu ketahuan nanti dari SIM card yang mereka beli. Sama berapa yang mereka keluarin buat pulsanya gitu. Ini ketahuan. Dari saja udah kelihatan ya itu sesuai. Udah si ini nih kartunya ini biasanya belinya gini. Oh yang orang mampu gitu ya. Itu lucu sih kalau bisa ngolah data itu. Oke, lanjut lagi ya. Oke, itu kan udah ketahuan tuh 2 kan. Ternyata emang udah dari situ abang juga udah berkecimpung udah cukup lama ya bang ya. Jadi udah kayak ibaratnya kayak mapping gitu gak sih bang? Mapping bisnis ya kan? Benar, mapping bisnis ya. Iya kan, jadi kan secara nggak langsung kayak udah tahu gitu permintaan konsumen. Kadang itu yang susah gitu kan? Itu yang susah. Iya, kadang iya kan kita nggak tahu kayak gue nih menurut gue udah oke banget di produk gue tapi kenapa nggak dibeli gitu kan? Ternyata ada yang beda gitu kan ya bang. Berarti dia harus nge-breakdown dari masalah yang ada gitu. Kira-kira kenapa nih gitu. Bisnis berusaha itu adalah belanja masalah sebenarnya. Belanja masalah. Iya, itu semua masalah isinya. Dan kalian harus ambil gitu loh gimana cara menemukan solusinya. Dan peluang ya bang ya. Benar. Bisnis itu intinya dari masalah bisa jadi peluang. Oke. Terus selain data kita harus pintar baca lingkungan juga gitu ya. Iya. Dan kalau ini ada satu shortcut sebenarnya ya kalau teman-teman berbisnis nih. Ini kan mentinya Pak Kiman ya. Iya benar bang. Nah, beliau itu juga salah satu mentor saya. Jadi 2010, 2011 lah ya, udah mulai dapat orderan. Beliau yang pertama ngasih, udah jalanin aja nama perusahaan pakai perusahaan saya. Jadi digayat bener sama beliau itu. Nah, ketika kamu berbisnis ya, salah satu trik shortcutnya cari mentor. Cari mentor. Cari mentor. Berarti kita udah tepat nih. Udah tepat, benar. Kita sudah dapat mentor. Ya, itu udah nilai tambah ya, hampir 50% lah ini. Mudah-mudahan kesuksesan ada gitu loh dari mentor yang ada. Kenapa? Waktu kamu ini 24 jam 7 hari semua orang sama. Iya, ya benar bang. Dan ketika berbisnis dan berusaha ataupun berkehidupan sehari-hari, yang harus kamu selesaikan adalah masalah. Iya, betul bang. Waktu kamu ini harus bisa dengan efektif digunakan, jangan sampai terlalu larut dalam satu masalah. Oh iya. Dengan adanya mentor, dia tuh udah ngalamin semua masalahnya itu, tinggal ditanya aja, ya nggak? Iya benar. Oh iya benar. Jadi makanya harus ada mentor seperti itu. Kayak dulu saya ya ketemu Pak Kiman, ngurus pajak segala macam, saya nggak tahu sama sekali. Beliau lah yang ngasih tahu, karena dia udah ngalamin kan. Iya benar. Jadi saya nggak harus pusing-pusing kantor pajak, ngurusin ini itu enggak. Udah kesini, udah 3 tahap beres. Oke. Jadi nggak 2 hari 3 hari harus ngebok hal yang baru gitu ya, nggak usah. Oke. Bener sih. Tipsnya aja. Itu tips ya guys, ayo cari mentor. Cari mentor sekarang udah banyak yang online tuh udah banyak banget mentor ya, dan banyak yang gratis juga. Iya, bahkan ada kelas mentor ya. Ya, itu diikutin aja deh kalau mau berusaha itu. Nggak ada selagi ruginya. masih ada ya bang ya. Jadi memang muridnya Bang Kiman nih emang nggak pernah ada ya keren-keren semua ya. Iya, kita mau TW keren kan? Oh, Bismillah ya, Bismillah, insyaallah. Amin dulu aja, amin. Berasa kayak ada penonton 1000 ya. 4.000 kali. 1 juta kok TW. Oke, itu kan ada 2 tuh bang. Kita udah tahu juga lika-likunya gitu kan. Walaupun ini cuman secara kecil ya bang ceritanya ya kan bang ya. Ya kan? Kalau di Begitulah. cerita panjang sampai besok pagi nggak Iya beres nih podcastnya kayaknya. kan. Oke. Iya. Nah terus kalau lihat dari CV juga, abang juga dosen nih bang. Nah gimana nih bang? Dari Bisnis dosen. Iya. Gimana bang? Ada juga nanti kalau semakin banyak kamu ketemu orang, karakter orang itu tahu nanti
si bapak ini sukanya kayak diangkat dulu deh. Nah, Bukannya ini menjelat atau gimana, tapi Iya. cara menghadapi orang itu ada seninya juga. Iya, perlakuannya Bang. Kalau yang suka diangkat jangan langsung dijatuhin. Udah nggak bakal dapet apa-apa nantinya. Iya. Tahu lah gimana cara ngegiring dia. Oh ini keras banget nih orang nih. Nah, gimana cara ngelembutinnya? Tanya hobinya apa biasanya. Iya. Oh pak sama kita hobinya. Udah masuk gampang. Nah di situ kalau nggak masuk misalnya ke himpunan atau apa ya organisasi yang banyak ketemu orang ini agak sulit. Iya. Tapi kalau lingkungan atau geng temennya yang di kampus itu aja ya nggak berkembang nantinya. Jadi ya itu waktu saya ikutan himpunan itu aja kelebihan yang saya dapat. Kalau dari sisi disiplin sama manajemen organisasi dari SMA nggak jauh beda sih. Tugas-tugasnya gitu-gitu aja. Kisah Setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.